Gua tanya sesuatu yang jujur. Menurut lo, mana yang lebih menakutkan? Benar-benar miskin atau kelihatan miskin di depan orang lain? Kedengarannya emang ini pertanyaan sederhana, tapi kalau kita mau lihat ke kehidupan sehari-hari, jawabannya seringkali aneh. Banyak orang hari ini sebenarnya tidak takut miskin. Yang mereka takutkan adalah terlihat miskin. Takut kelihatan kalah, takut kelihatan tertinggal, dan takut kelihatan gak jadi apa-apa. Kita hidup di zaman yang unik. Zaman di mana status sosial bisa dibeli dengan kartu kredit. Zaman di mana citra kesuksesan bisa dibuat hanya dengan beberapa foto dan video yang tepat. Foto secangkir kopi yang mahal, video liburan ke luar negeri, atau foto gadget terbaru. Dan semuanya terlihat seperti hidup yang sempurna. Padahal seringkali yang tidak kelihatan itu justru yang lebih besar. Cicilan, pay letter, tagihan kartu kredit, dan tekanan untuk terus terlihat berhasil. Masalahnya ini bukan sekedar soal uang. Masalahnya adalah tekanan sosial yang pelan-pelan masuk ke kepala kita. Karena setiap hari kita melihat orang lain itu terlihat sukses. Dan tanpa sadar kita mulai bertanya, kenapa hidup gua gak bisa seperti itu ya? Padahal yang kita lihat itu seringkali bukan realitanya. Itu hanya highlight dari kehidupan orang lain, bukan kehidupan yang sebenarnya. Dari sinilah sebuah fenomena menarik muncul. Fenomena yang diam-diam membentuk cara kita bekerja, cara kita belanja, dan cara kita untuk menilai diri kita sendiri. Fenomena yang sering disebut sebagai generasi flexing. Generasi yang lebih sibuk terlihat kaya daripada yang benar-benar membangun kekayaan. Jadi, kenapa fenomena ini terjadi? Kenapa media sosial membuat kita terus membandingkan diri? Dan kenapa banyak orang akhirnya hidup di atas kemampuan finansialnya? Itulah yang kita akan bahas kali ini. Kalau lo pernah merasa hidup orang lain kok kelihatannya sempurna banget ya? Atau kenapa tekanan sosial soal uang sekarang terasa jadi makin besar? Gua rasa video ini cukup relevan buat lo. So, stay sampai akhir karena di bagian akhir nanti kita akan membahas sesuatu yang menurut gua jauh lebih penting daripada terlihat sukses, yaitu bagaimana sebenarnya membangun kehidupan yang stabil secara finansial. Nama gua Stevie Thomas dan selamat datang di catatan literasi generasi flexing. Kenapa kita lebih takut kelihatan miskin daripada benar-benar miskin? Coba kita perhatikan kehidupan kita hari ini. Bangun pagi, buka handphone, yang pertama kita lihat seringkali bukan berita, bukan email, bukan pekerjaan, tapi Instagram, TikTok, atau story milik orang lain. Dan di sana selalu ada pola yang sama. Ada yang lagi liburan, ada yang makan di restoran mahal, ada yang baru beli gadget terbaru, atau ada yang lagi nongkrong di coffee shop yang estetik. Dan semuanya terlihat seperti hidup yang selalu menarik, seru, nyaman, bahkan sempurna untuk dijalani. Sekilas emang kelihatannya emang ini normal, tapi sebenarnya ada satu proses psikologis yang sedang terjadi di kepala kita. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan. Dia kok bisa ya? Gua kapan ya bisa hidup begitu? Kenapa hidup orang lain kelihatannya nyaman banget ya? Dalam psikologi sosial, fenomena ini disebut dengan social comparison. Manusia itu emang secara alami membandingkan dirinya dengan orang lain untuk menilai posisi dirinya di dunia sosial. Masalahnya, di era media sosial kita sekarang, proses ini terjadi terlalu sering. Dulu, kita membandingkan diri kita dengan beberapa orang di sekitar kita. Bisa tetangga, teman sekolah, teman kantor, dan lain-lain yang ada di sekitar kita. Nah sekarang, kita membandingkan diri kita dengan ratusan bahkan ribuan orang setiap hari. Dari setiap scroll, setiap story, setiap video pendek yang lewat di depan mata kita. Dan ada satu hal yang sering kita lupa. Apa yang kita lihat di media sosial itu bukan kehidupan yang sebenarnya. Itu hanya highlight, potongan terbaik dari hidup seseorang. Nggak ada kan yang upload tagihan kartu kreditnya. Nggak ada yang upload cicilan pay letternya. Dan nggak ada yang upload stres finansial yang terjadi di tengah malam pas notifikasi cicilan itu datang. Yang kita lihat hanyalah hasil akhirnya. Dan ketika highlight hidup orang lain dibandingkan dengan kehidupan nyata kita, rasanya kita ini selalu tertinggal. Dan di titik inilah tekanan sosial itu mulai muncul. Tekanan untuk terlihat sukses, tekanan untuk terlihat mapan, dan tekanan untuk terlihat tidak kalah dari orang lain. Dari sinilah sebuah fenomena modern lahir.
Fenomena yang sering kita lihat tapi jarang kita benar-benar untuk sadari ini. Fenomena yang disebut banyak orang sebagai flexing culture. Budaya di mana hidup tidak lagi hanya dijalani, tetapi juga untuk dipertontonkan. Supaya kita bisa melihat fenomena ini lebih jernih, kita perlu melihatnya dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Karena ternyata apa yang kita alami hari ini bukan sekedar perasaan pribadi, ada penjelasan psikologis dan sosial yang cukup kuat di baliknya. Konsep pertama yang perlu kita pahami adalah social comparison theory. Teori ini diperkenalkan oleh seorang psikolog bernama Leon Festinger pada tahun 1954. Intinya sederhana, manusia secara alami menilai dirinya dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain. Kita ingin tahu di mana posisi kita. Apakah kita sudah cukup sukses, apakah kita sudah cukup pintar, dan apakah kita sudah cukup mapan jika dibandingkan dengan orang lain. Masalahnya, di era media sosial kita hari ini, proses itu menjadi tidak seimbang. Karena yang kita lihat itu bukan kehidupan normal orang lain, yang kita lihat adalah versi terbaiknya. Menurut beberapa penelitian psikologi digital, rata-rata pengguna media sosial bisa melakukan social comparison puluhan hingga ratusan kali dalam sehari. Setiap scroll, kita melihat kehidupan orang lain, dan tanpa sadar, kita mulai menilai diri kita. Konsep kedua adalah dopamin dan validasi sosial. Setiap kali kita mendapatkan likes, komentar, atau perhatian sosial, otak kita ini melepaskan dopamin. Dopamin adalah neurotransmitter yang berkaitan dengan rasa senang dan reward. Dalam penelitian neuroscience, mekanisme ini mirip dengan sistem reward yang terjadi pada permainan judi atau game. Artinya, perhatian sosial bisa menjadi stimulus yang itu akhirnya membuat kita ketagihan. Makanya, banyak orang mulai merasa terdorong untuk membangun citra hidup yang terlihat menarik dan sempurna di media sosial karena setiap validasi sosial itu memberi rasa kepuasan psikologis. Konsep ketiga adalah sesuatu yang disebut oleh para sosiolog sebagai status ekonomi. Gagasannya adalah bahwa manusia itu hidup dalam sistem sosial yang sangat dipengaruhi oleh status. Status ini bukan melulu hanya soal uang, tapi juga simbol seperti mobil, brand, tempat nongkrong, dan lifestyle. Semua itu menjadi bahasa sosial yang menunjukkan posisi seseorang di masyarakat. Masalahnya, di era digital, simbol status ini jauh lebih terlihat dan tersebar. Media sosial membuat simbol-simbol itu terus dipamerkan di depan kita. Dan akibatnya, standar sosial menjadi terasa semakin tinggi. Inilah yang membuat banyak orang mulai merasa perlu menyesuaikan citra hidup yang mereka tampilkan. Jadi, ketika misalnya seseorang membeli sepatu mahal, seringkali yang dibeli bukan hanya sepatu, melainkan yang dibeli adalah status sosialnya. Atau misalnya ketika seseorang nongkrong di tempat mahal, yang dibeli itu bukan hanya kopi, melainkan yang dibeli adalah persepsi sosialnya. Dari sinilah kita bisa mulai melihat bagaimana sebuah fenomena flexing culture ini muncul. Bukan hanya sekedar sebagai gaya hidup, tetapi sebagai hasil dari sistem sosial, psikologi manusia, dan teknologi digital yang bertemu di tempat dan waktu yang sama. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin membuat tidak nyaman. Karena kalau kita mau jujur, fenomena flexing ini bukan cuma soal gaya hidup. Ini pelan-pelan berubah menjadi masalah finansial dan masalah psikologis. Salah satu yang paling sering terjadi adalah lifestyle inflation. Awalnya sih emang sederhana. Penghasilan naik sedikit, gaya hidup ikut naik. Gaji naik, tempat nongkrong ikut naik, gadget harus upgrade, dan liburan harus lebih keren untuk ditampilkan. Masalahnya bukan pada menikmati hidup, nggak ada yang salah buat itu. Yang jadi masalah adalah kecepatan gaya hidup seringkali lebih cepat daripada kecepatan penghasilan. Dan di titik ini, banyak orang akhirnya mulai hidup di atas kemampuan finansialnya. Bukan karena mereka nggak tahu cara ngitung uang, tapi karena ada tekanan sosial yang nggak kelihatan. Tekanan untuk tidak kalah, tekanan untuk tidak terlihat tertinggal, dan tekanan untuk tetap terlihat baik-baik aja. Dari sinilah muncul sebuah fenomena yang kita kenal sebagai flexing culture. Flexing sebenarnya ini bukan hanya sekedar pamer. Flexing telah menjadi bahasa sosial di dunia modern. Ini sebuah cara halus untuk mengatakan, lihat nih, hidup gua udah berhasil. Masalahnya, seringkali kan yang kita lihat itu versi yang udah dikurasi.
Banyak orang terlihat kaya, padahal sebenarnya hanya terlihat kaya. Rumahnya kan mungkin belum lunas, mobilnya mungkin cicilan, gadgetnya mungkin pay later, dan itu kan semua nggak ada yang tahu, karena yang dilihat hanyalah hasil akhirnya. Inilah yang membuat banyak orang akhirnya mengambil keputusan finansial yang nggak sehat. Belanja bukan karena kebutuhannya, tapi karena tidak ingin merasa tertinggal. Belanja bukan karena fungsinya, tapi karena makna dan persepsi sosialnya. Dan jika pola ini terus terjadi, dampaknya nggak kecil. Tabungan sulit terbentuk, tekanan finansial meningkat, dan kecemasan soal uang akan semakin besar. Bahkan dalam banyak kasus, orang akhirnya mulai masuk ke lingkaran hutang konsumtif. Ironisnya, semua ini terjadi hanya demi satu hal, persepsi sosial. Supaya kelihatan sukses, supaya terlihat udah mapan, dan supaya terlihat tidak kalah di depan orang lain. Jadi, mungkin pertanyaannya sebenarnya bukan lagi kenapa ya orang saat ini pada boros. Pertanyaan yang lebih jujur adalah ini, kenapa kita begitu takut terlihat miskin? Kenapa label sosial terasa begitu penting buat kita, bahkan sampai kita rela mengorbankan stabilitas finansial kita sendiri? Dan mungkin disitulah semua akar masalahnya ini berada. Setelah kita memahami masalahnya, pertanyaan berikutnya tentu sederhana. Lalu kita harus gimana? Karena jujur aja, kita nggak bisa sepenuhnya menghindari media sosial. Kita juga nggak bisa hidup seperti pertapa yang tidak pernah melihat kehidupan orang lain. Jadi tujuannya bukan menjauh dari kehidupan modern. Tujuannya adalah tidak terjebak di dalam permainannya. Ada beberapa langkah sederhana dan aplikatif yang bisa kita lakukan. Pertama, sadari bahwa ini adalah permainan dopamin. Langkah pertama sebenarnya adalah kesadaran. Kita perlu sadar bahwa media sosial memang dirancang untuk membuat kita terus membandingkan. Setiap like, setiap komentar, dan setiap notifikasi, semua itu memicu dopamin. Makanya, banyak orang tanpa sadar mulai mencari validasi lewat apa yang mereka tampilkan. Jadi cara sederhana untuk mengatasinya adalah mengatur konten yang lu konsumsi. Misalnya, kalau setiap hari kita melihat konten-konten yang flexing, mobil mewah, liburan mahal, lifestyle glamor, lama-lama standar hidup kita ikut berubah. Padahal realitas kita mungkin kan berbeda. Jadi solusi praktisnya sederhana. Kurangi konsumsi konten yang membuat kita terus membandingkan diri dan ganti dengan konten yang lebih membangun. Misalnya konten edukasi, konten skill, bisnis, pengembangan diri, self-improvement, dan lain sejenis itu. Ini emang kelihatan kecil dan sepele, tapi efeknya besar untuk cara kita melihat hidup. Kedua, ubah definisi status sosial. Kita sering diajarkan bahwa status sosial itu terlihat dari apa yang kita pakai. Padahal, kalau kita lihat orang yang benar-benar stabil secara finansial, seringkali mereka justru tidak terlalu terlihat mencolok. Status yang paling stabil itu bukan yang terlihat, tetapi yang dibangun dari dalam. Skill, pengetahuan, jaringan, dan karya. Contoh sederhana misalnya, ada orang yang membeli laptop mahal hanya untuk terlihat keren. Tapi ada juga orang yang membeli laptop untuk belajar skill baru. Dari luar, keduanya mungkin terlihat sama, tapi dari dalam tujuannya sangat berbeda. Yang satu membeli simbol status, dan yang lain membangun kapital untuk masa depan. Dan dalam jangka panjang, perbedaan ini menjadi sangat besar. Ketiga, gunakan prinsip delay gratification. Ini salah satu kebiasaan yang sederhana tapi powerful, namanya Rule 30 hari. Kalau kita ingin membeli sesuatu yang cukup mahal, jangan deh langsung beli. Tunggu 30 hari dulu. Kalau setelah 30 hari kita masih merasa barang itu benar-benar penting, baru deh kita bisa pertimbangkan untuk membeli barang itu. Tapi kalau setelah 30 hari kita udah nggak terlalu peduli bahkan kita lupa, itu berarti sebelumnya hanya impuls emosional. Contoh sederhana misalnya, banyak orang membeli gadget baru hanya karena lagi hype, padahal gadget lamanya sebenarnya masih bisa berfungsi dengan baik. Dengan menunda keputusan, kita memberi waktu bagi emosi untuk turun dan logika untuk kembali bekerja. Keempat, bangun financial identity. Ini mungkin yang paling penting. Alih-alih membangun identitas sebagai orang yang terlihat kaya, coba deh membangun identitas sebagai orang yang tenang secara finansial. Orang yang tahu dan sadar kemana uangnya pergi, orang yang punya tabungan, dan orang yang gak panik setiap ada kebutuhan mendadak. Karena pada akhirnya,
Kekayaan yang paling berharga itu bukan yang terlihat di Instagram atau TikTok, tapi yang memberi ketenangan dalam kehidupan nyata. Jadi mungkin solusi terbesar dari fenomena ini bukan sekedar soal uang, tapi soal cara kita mendefinisikan kesuksesan. Apakah kesuksesan adalah terlihat berhasil? Atau kesuksesan adalah yang benar-benar memiliki kehidupan yang stabil? Karena pada akhirnya lebih baik hidup yang tenang secara finansial daripada hidup yang terlihat sukses tapi diam-diam penuh dengan tekanan dan kecemasan. Kalau kita tarik mundur semua pembahasan kita tadi, ada beberapa pertanyaan yang cukup sederhana. Kenapa kita begitu peduli dengan bagaimana orang lain melihat hidup kita? Kenapa label sosial terasa begitu penting untuk kita? Kenapa kita sering merasa harus terlihat berhasil bahkan sebelum benar-benar berhasil? Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Bahkan para filsuf sudah membicarakan hal yang mirip. Seorang filsuf Yunani kuno Socrates pernah mengatakan sesuatu yang menarik. Beware the barrenness of a busy life. Hati-hati dengan kehidupan yang terlihat sibuk, tapi sebenarnya kosong. Kalimat ini terasa relevan dengan kehidupan kita hari ini. Karena di era media sosial, hidup bisa terlihat sangat penuh. Banyak aktivitas, banyak tempat, banyak pencapaian yang harus terlihat di depan orang lain. Tapi kadang kita lupa untuk bertanya, apakah hidup ini benar-benar bermakna atau hanya terlihat menarik di sebuah layar? Filsuf lain Rousseau pernah menulis bahwa manusia sering menjadi tidak bahagia ketika ia mulai terlalu banyak membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan kalau kita pikirkan, itulah yang terjadi di kita hari ini. Perbandingan sosial tidak lagi terjadi sesekali, tapi setiap hari. Dari setiap scroll, setiap story, dan dari setiap video pendek. Lalu ada juga pemikiran dari Alain de Botton yang mengatakan bahwa kecemasan status adalah salah satu sumber kegelisahan terbesar manusia modern. Bukan karena kita tidak punya apa-apa, tapi karena kita takut dianggap tidak cukup berhasil, takut dianggap kalah, dan takut terlihat tertinggal. Padahal kalau kita mau lihat lebih dalam, kehidupan nyata kan tidak terjadi di Instagram ataupun TikTok. Kehidupan nyata terjadi di setiap keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Tentang bagaimana kita menggunakan uang, tentang bagaimana kita membangun masa depan, dan tentang bagaimana kita mendefinisikan kesuksesan. Mungkin pada akhirnya pertanyaannya bukan lagi apakah orang lain udah menganggap hidup gue sukses. Tapi pertanyaan yang lebih jujur adalah ini. Apakah hidup gue ini benar-benar stabil bahkan ketika gak ada lagi yang melihat? Karena dalam jangka panjang lebih baik hidup yang tenang secara nyata daripada hidup yang terlihat sempurna di layar. Di era media sosial sangat mudah untuk terlihat sukses, tapi jauh lebih berharga untuk hidup dengan stabil, tenang, dan jujur terhadap diri sendiri. Karena pada akhirnya yang menentukan kualitas hidup kita kan bukan jumlah likes, bukan jumlah orang yang kagum, dan bukan seberapa mewah yang terlihat. Tapi seberapa kuat fondasi yang kita bangun bahkan ketika tidak ada lagi yang melihat. Nama gue Stevie Thomas dan ini adalah Catatan Literasi.